Pemirsa, polisi menyampaikan masih belum menemukan jejak afiliasi pelaku yang hendak menerobos Istana Merdeka Jakarta dengan jaringan teroris tertentu. Polisi juga terus mendalami apa motif utama pelaku yang membawa senjata api. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah pengamanan istana kebobolan. Dan MG Listener, untuk membahasnya lebih lanjut pagi hari ini saya sudah terhubung dengan pakar psikolog forensik Reza Indragiri di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Reza, kalau kita melihat kejadian kemarin di Istana Merdeka, ini adalah peristiwa kedua yang melibatkan wanita setelah yang pertama menerobos Mabes Polri, kemarin menerobos sekitar wilayah istana. Apa perspektif Anda soal kejadian kemarin ini, Bang Reza? Karena yang bersangkutan membawa senjata api, lalu berhadapan-hadapan dengan aparat keamanan, maka mudah bagi kita untuk langsung menyimpulkan bahwa ini tak lain tak bukan pasti mesti pembunuhan. Yaitu si pelaku akan menembakkan atau meletuskan senjata apinya dan ditujukan ke aparat keamanan. Sasaran dia aparat keamanan dengan targetnya adalah menghilangkan nyawa mereka. Tetapi peristiwa semacam ini mengingatkan saya pada peristiwa serupa di Mabes Polri sekian waktu silam, bahwa dugaan saya, kalaulah orang-orang semacam ini melakukan penembakan terhadap aparat keamanan, entah itu polisi, entah itu tentara, tetapi itu lebih sebagai sebuah aksi provokatif saja. Aksi provokatif yang ditujukan justru bukan untuk sungguh-sungguh membunuh, bukan sungguh-sungguh untuk menembak, tapi sebaliknya. Bagaimana agar lewat aksi provokatif itu, si pelaku akhirnya dibunuh, si pelaku akhirnya ditembak. Nah, dengan gambaran sedemikian rupa, maka simpulan yang tadi saya katakan, yaitu ini adalah aksi pembunuhan, justru terkoreksi. Karena boleh jadi lebih hakiki secara lebih mendasar, orang-orang ini justru cari mati. Orang-orang ini akhiri hidup mereka, orang-orang semacam ini ingin bunuh diri, tetapi meminjam tangan aparat keamanan. Inilah yang diistilahkan sebagai suicide by cops. Saya terjemahkan secara bebas menjadi aksi bunuh diri justru dengan meminjam atau memakai tangan aparat keamanan. Tapi apa tujuannya suicide by cop ini, Bang Reza? Kalau kita bicara motif, tentu saja harus ditelisik individu per individu ya. Iya. Tapi paling tidak kalau berdasarkan riset, ya lagi-lagi risetnya memang bukan di Indonesia. Berdasarkan riset ternyata 50-an%, berarti lebih dari separuh pelaku suicide by cops, tapi kemudian berhasil digagalkan, ternyata memiliki masalah kejiwaan. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang semacam ini berangkat tanda petik ke medan laga, entah itu ke istana, entah itu ke Mabes Polri, intinya adalah berkonfrontasi dengan aparat keamanan, karena pada dasarnya sudah memiliki kondisi-kondisi abnormalitas secara psikologi. Nah, ini mulai membuka ruang obrolan jadi lebih serius. Berarti orang semacam ini akan kita sikapi sebagai penjahat tulen, atau justru kita pandang sebagai orang yang sebetulnya membutuhkan pertolongan. Tapi itulah salah satu motifnya, yaitu adanya gangguan kejiwaan. Apakah kemudian ada terkait dengan masalah teror, atau juga permusuhan kepada aparat keamanan, tentu saja sekali lagi itu harus didalami individu per individu. Oke, berarti penanganannya pun juga tidak bisa serta-merta langsung dilakukan tindakan represif begitu, maksud Bang Reza, atau gimana? Masih ingat ya, waktu di Mabes Polri, kita sekali lagi berasumsi itu adalah suicide by cops ya. Waktu di Mabes Polri kan peristiwa yang kemudian terjadi adalah bagaimana pelaku tersebut akhirnya ditembak sampai meninggal dunia. Jadi kita bisa paham, bahkan saya sesungguhnya juga bisa memaklumi bahwa pada saat itu teman-teman di kepolisian memandang orang ini sebagai sosok yang bisa berbahaya, berbahaya terhadap personil, berbahaya terhadap masyarakat di sekitar TKP, yang punya niat luar biasa buruk, yang bisa menyebarkan ketakutan dari Sabang sampai Merauke. Jadi petugas tidak punya pilihan kecuali menembak yang bersangkutan dan mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Itu menurut saya bisa dipahami lah. Dengan katakanlah perbendaharaan pengetahuan kita tentang fenomena semacam ini, langkah sedemikian rupa bisa kita pahami. Jadi pihak kepolisian memandang pelaku sekali lagi tak lain tak bukan adalah penjatuhan yang memang harus dilumpuhkan atau bahkan mungkin dihabisi. Oke.
Tetapi kalau saya bandingkan dengan beberapa dokumen misalnya dimiliki oleh organisasi kepolisian di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, mereka justru wanti-wanti bahwa protokol ketika berhadapan dengan pelaku suicide by cops, langkah pertama memang tetap perlu dibutuhkan kewaspadaan. Oke. Jadi keselamatan dan keamanan personil serta masyarakat di sekitar tetap harus didahulukan. Tapi pada poin-poin berikutnya, di dalam protokol itu justru diingatkan berulang kali bahwa petugas perlu memberikan empati. Petugas perlu memperlakukan pelaku dengan semanusiawi mungkin. Syukur-syukur bisa membangun komunikasi. Syukur-syukur bisa diajak bicara. Sehingga ujung-ujungnya adalah bukan melumpuhkan apalagi mematikan, tapi justru memberikan pertolongan. Jadi mindset yang dikedepankan bukanlah mindset penegakan hukum, tapi justru uniknya ini adalah mindset pelayanan masyarakat. Tapi Bang Reza, bagaimana ada mengidentifikasi ini suicide by cop atau bukan itu kan di awal-awal cukup sulit ya, karena yang ditunjukkan pertama kali sudah tindakan intimidatif begitu ya, dengan mengenodongkan pistol dan sebagainya. Mengidentifikasi ini kan susah juga Bang Reza. Saya bisa paham, tapi makanya saya katakan paling tidak untuk saat ini mindset dan cara kerja teman-teman di kepolisian menyikapi orang-orang semacam ini, orang-orang yang terindikasi melakukan suicide by cop, saya sungguh-sungguh bisa pahami. Adanya senjata api, itu kita asosiasikan sebagai benda yang bisa mematikan. Daripada saya yang mati, lebih baik orang saja yang mati, kan kasarnya seperti itu. Betul. Jadi secara instintif setiap personil bahkan akan terdorong untuk segera mungkin menewaskan orang yang dianggap sangat berbahaya, apalagi masuk ke lokasi yang sangat-sangat strategis, yang semestinya harus steril dari berbagai macam bentuk intimidasi atau ancaman kekerasan apapun. Objek vital ya hitungannya ya? Iya, objek vital. Tetapi begini, panduannya adalah kira-kira orang ini memiliki instrumen seberbahaya apa? Kalau misalnya orang ini membawa bom, mudah-mudahan obrolan ini tidak menjadi inspirasi ya, jangan salah, kita tidak sedang mengedukasi masyarakat secara keliru. Betul. Ini anti kewaspadaan saja ya? Betul, kewaspadaan. Kalau misalnya diperkirakan bahwa orang tersebut membawa senjata atau bahan peledak yang bisa mengakibatkan efek destruktif yang masif, ya tentu saja kita tidak tepat memandang orang ini sebagai suicide by cops. Karena tujuannya betapapun dia bunuh diri, tapi tujuannya adalah menciptakan kehancuran yang luar biasa besar pada targetnya. Betul. Tapi kalau ternyata misalnya dia datang sendirian, kemudian tindak tanduknya juga tampak bukan sebagai pelaku kejahatan profesional, tambah lagi hanya memiliki satu senjata api, tanda petik hanya satu senjata api, sementara yang dihadapi adalah belasan, bahkan puluhan, bahkan mungkin ratusan aparat keamanan, maka mungkin saja sedikit banyak di kepala aparat keamanan ada kemungkinan orang ini tidak sungguh-sungguh ingin menghabisi aparat keamanan, tapi tujuan utamanya adalah menghabisi dirinya sendiri. Sekian persen saya pikir perlulah ada di dalam kepala aparat keamanan kita. Dengan diskusi ini muncul kesadaran, muncul pemahaman bahwa ini tidak murni penjahat tulen, tetapi ini barangkali adalah orang yang butuh pertolongan. Mungkin mudah bagi saya mengucapkan itu, tapi ketika saya berhadapan dengan situasi yang sama, secara instintif pun barangkali saya akan memilih untuk menghabisi dia daripada kemudian mengambil resiko bahwa saya akan melayani atau membantu orang ini dengan sebaik-baiknya. Saya tadi ini sebuah diskusi yang mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita. Apakah kemudian melakukan tindak pelumpuhan bukan dengan membunuh ya, bukan dengan menghilangkan nyawa, at least melumpuhkan, menembak kaki atau, mohon maaf ini sekali lagi kita tidak berbicara yang terlalu ekstrim begitu ya, pelumpuhkan tapi tidak sampai menghilangkan nyawa juga bisa menjadi sebuah solusi Bang Reza. Sangat tepat. Nah, ini perlu kita luruskan ke persepsi masyarakat. Apalagi belakangan ini kan katakanlah sentimen publik terhadap aparat kepolisian sedang sangat-sangat negatif. Sampai sebagian kalangan beranggapan, polisi tidak boleh menggunakan kekerasan. Saya ingin koreksi itu. Polisi adalah justru alat negara yang diberikan hukum, diberikan legitimasi, diberikan justifikasi untuk menggunakan kekerasan. Tentu saja kekerasannya haruslah terukur. Kekerasannya haruslah sistematis, artinya tidak boleh langsung ketika membuat orang meninggal dunia. Dan kekerasan itu dilakukan sebagai sebuah opsi terakhir dalam rangka melindungi kepentingan lebih banyak orang. Nah, kalau panduan semacam itu bisa kita terapkan, maka kita bisa pahami bahwa alangkah baiknya seandainya aparat keamanan melakukan aksi atau langkah kelumpuhan tidak langsung berefek mematikan, tapi mungkin dengan menggunakan
alat pemukul. Alat pemukul tidak mempan, lanjutkan dengan senjata api. Tapi pun senjata api itu ditembakkan atau diarahkan ke bagian tubuh yang sebatas melukai atau melumpuhkan. Barulah menggunakan senjata api dengan target adalah bagian tubuh yang mematikan, itu diambil sebagai, sekali lagi, sebagai opsi terakhir. Jadi sistematis tahap demi tahap secara terukur seperti itu, saya pikir juga bisa diterapkan oleh pihak kepolisian atau aparat keamanan secara umum ketika berhadapan dengan orang-orang yang diduga sedang menjalankan sebuah misi suicide by cops atau bunuh diri dengan meminjam tangan aparat keamanan. Oke. Terbaru, Bang Reza, yang disampaikan oleh BNPT mengatakan bahwa perempuan yang kemarin beraksi di Istana Merdeka itu terafiliasi dengan HTI, ya, merupakan anggota HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Apakah ada sorotan atau catatan soal pernyataan BNPT ini, Bang Reza? Apa saya keliru ingatan ya? Karena tadi pagi justru saya membaca berita lain yang mengatakan bahwa pelaku ini tidak terasosiasi dengan teror. Saya tidak tahu. Ya, ini disampaikan oleh pihak BNPT tadi malam, ya. Disampaikan kepada awak media sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kemudian ini disampaikan juga meskipun memang dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Tetapi secara garis besar begini, Bang Reza, yang ingin saya soroti adalah bagaimana keterlibatan perempuan dalam suatu jaringan tertentu, ternyata mereka tidak hanya sebatas sebagai simpatisan saja, tetapi juga sebagai martir. Mereka ditugaskan ke lapangan, begitu. Ini yang saya highlight. Bang Reza ada pendapat soal hal ini? Ya. Yang pertama saya mundur dulu ya. Kalau memang ini masih dalam proses investigasi oleh pihak kepolisian, bagaimana mungkin ada lembaga lain justru sudah memberikan sebuah kesimpulan akhir, kesimpulan final. Itu menurut saya memunculkan sebuah perdebatan, bahkan sumber keresahan yang tidak perlu di masyarakat. Itu satu hal. Yang kedua, bisa kita bayangkan bahwa perempuan, lebih-lebih lagi adalah anak-anak, adalah kelompok individu yang diasosiasikan sebagai sosok yang lembut, sosok yang tidak punya dorongan kekerasan yang ekstrim, sosok yang mengayomi, sosok yang menghidupkan. Tetapi dari sisi negatif, maka kita bisa bayangkan bahwa kelompok individu atau kelompok manusia semacam itu sesungguhnya bisa dimanfaatkan secara strategis untuk kepentingan-kepentingan jahat. Artinya, kelompok individu ini barangkali akan lolos dari criminal profilingnya aparat keamanan. Aparat keamanan tidak memasukkan jurusan perempuan, tidak memasukkan kategori usia anak-anak sebagai profil pelaku kejahatan. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau kemudian criminal profilingnya menihilkan perempuan dan anak-anak, maka sekali lagi, justru perempuan dan anak-anak akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan jahat. Hal semacam ini sebetulnya sudah berlangsung di beberapa negara atau di beberapa belahan dunia. Ada perempuan yang kemudian menjadi bagian dari operasi teror dengan melakukan aksi bunuh diri atau membawa senjata api ke sebuah teater di wilayah Rusia, seingat saya. Kemudian di Afrika juga anak-anak direkrut sebagai tentara milisi. Kenapa direkrut? Saya pikir ini bukan iseng-iseng berhadiah, bukan, tapi karena ada sebuah kalkulasi strategis bahwa kelompok-kelompok individu semacam itu selama ini dianggap bukanlah kelompok yang akan melakukan aksi frontal untuk menghabisi nyawa orang lain. Karena dianggap sebagai sosok yang lembut, bahkan acap kali dianggap sebagai sosok yang lemah, yang justru harus dilindungi. Bagaimana mungkin sosok semacam itu tiba-tiba saja seolah-olah berubah tabiat menjadi pembunuh berdarah dingin, menjadi mesin pembunuh dan sejenisnya. Kelemahan macam itu yang harus diantisipasi dengan terus-menerus melakukan pembaruan terhadap criminal profiling, termasuk profiling terhadap orang-orang yang disebut sebagai pelaku teror. Apakah ini berarti memang perekrutan terhadap perempuan dan juga anak itu dijadikan salah satu cara supaya aparat berwajib ini juga untuk lebih menimbulkan kesan jangan langsung semena-mena begitu ya, karena mungkin ada pertimbangan perempuan dan anak, kan begitu ya, Bang Reza ya? Ya, tadi saya katakan bahwa perempuan dan anak kan selama ini diasosiasikan sebagai kelompok yang justru harus dilindungi begitu ya. Iya, betul. Bukan kelompok agresif. Berarti mereka bersembunyi di balik pemikiran tersebut? Saya pikir itu tadi saya katakan akhirnya membuat aparat keamanan tanda petik mengalami kelemahan. Karena mereka terlanjur menganggap bahwa kelompok individu semacam ini
bukanlah orang-orang yang diperkirakan atau diperhitungkan akan melakukan aksi brutal. Saya pikir demikian. Bang Reza, kita berbicara lebih luas lagi ya. Sudah bukan rahasia lagi ketika suatu tindakan yang itu bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme ya, meskipun kita tidak tahu apakah yang bersangkutan terafiliasi dengan jaringan terorisme atau tidak. Tapi tindakan-tindakan teror ini sudah bisa kita pahami bahwa ini menjadi salah satu tools bagi di internal mereka untuk dalam tanda kutip saling berkomunikasi bahwa ingat ya, ketika saya melakukan hal ini maka tandanya ini, maka simbolnya ini, maka lu harus begini dan seterusnya. Apakah ini juga harus menjadi kewaspadaan kemarin ketika ada perempuan yang membuatkan aksinya di Istana Merdeka juga menjadi kewaspadaan bagi petugas, meningkatkan kewaspadaannya, Bang Reza? Tentu kita pahami bahwa dalam setiap aksi teror, sesungguhnya jatuhnya korban jiwa atau binasanya, hancurnya bangunan, itu sesungguhnya hanya tujuan sekunder. Tujuan primernya adalah menunjukkan bahwa saya eksis, kelompok saya eksis, dan kami bisa menyebarkan ketakutan dengan skala yang masif. Caranya adalah bagaimana? Yang paling jitu adalah ketika orang-orang semacam ini berhasil menembus sebuah objek vital, objek yang semestinya steril dari berbagai macam bentuk ancaman. Sudah berhasil ditembus oleh Polri. Sekarang sudah berhasil ditembus walaupun masih belum ke titik pusatnya ya. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Pak Muldoko, ini sudah masuk ke wilayah yang semestinya betul-betul harus steril. Berarti ini sebuah kecolongan. Nah, maka publik akan bisa membayangkan kalau wilayah atau kawasannya sestrategis itu saja ternyata bisa ditembus. Maka bagaimana kemungkinan aparat keamanan akan bisa mengamankan kita-kita ini? Oke, saya yang tetap ini dalam keseharian tidak berada di objek vital. Oke, bagaimana aparat bisa mengamankan kita-kita ini? Kalau kita lihat timelinenya, tidak sampai 1 bulan lagi, Bang Reza, gelaran G20 yang mempertemukan kepala-kepala negara-negara lain, begitu ya, 20 kepala negara akan hadir di Indonesia. Apakah ada korelasinya Anda membaca hal ini? Berspekulasi ke sana bisa saja, tetapi tanpa harus menunggu sampai ada momentum G20. Tapi paling tidak, dari peristiwa kemarin itu, saya pribadi lah, saya tidak akan mengatasnamakan masyarakat. Saya pribadi akan berpikir, bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa menjaga diri saya. Saya yang tidak berada di kawasan vital, saya yang bukan orang penting, barangkali resiko saya menjadi korban akan lebih tinggi lagi. Karena faktanya ternyata Mabes Polri dan Istana pun sudah bisa didekati oleh orang semacam itu. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya akan muncul krisis kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum. Dan ini yang ingin dicari. Ini yang ingin dicari oleh kelompok-kelompok teror itu. Tujuan primernya ke sana berarti ya? Ya, bahwa pada akhirnya akan tercipta istilahnya itu adalah barangkali vigilantisme. Pada akhirnya karena masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan aparat keamanan, atau kalimatnya saya revisi, ketika masyarakat mempersepsikan bahwa aparat keamanan tidak lagi bisa diandalkan, maka masyarakat akan menggunakan cara-cara mereka masing-masing untuk mengamankan diri mereka. Kalau sudah seperti itu, berarti kan situasinya mirip dengan Wild West. Setiap orang akhirnya akan bawa senjata api, setiap orang akhirnya kemana-mana dengan tumpukan prasangka di dalam kepala, setiap orang kemana-mana pada setiap waktu akan siap untuk baku bunuh. Situasi ini kacau balau luar biasa. Potensi kriminalitas meningkat. Pasti demikian. Keinginan untuk bekerja sama dengan aparat keamanan pasti akan anjlok. Masyarakat akan abai terhadap hukum karena masyarakat merasa ternyata hukum juga tidak bermanfaat banyak bagi keamanan dan keselamatan diri saya. Nah, situasi semacam itu yang sesungguhnya ingin dicari, bahwa ada orang yang jatuh korban, bahwa ada bangunan yang hancur, itu sekunder saja sifatnya. Tapi mendelegitimasi penguasa, mendelegitimasi aparat keamanan, itu yang ingin dicari sungguh-sungguh oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok teror itu. Singkat saja. Terakhir ya ini ya, Bang Reza, Kepala KSP Muldoko beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa potensi radikalisme ini akan meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Apakah kejadian kemarin itu mencerminkan perkiraan dari Muldoko itu?
Saya pikir ini permainan narasi yang bisa berefek kontraproduktif. Kenapa? Ketika narasi yang didengungkan adalah narasi radikalisme, tampaknya asosiasi yang lebih dekat adalah bagaimana radikalisme ini berhubungan dengan agama. Padahal kita tidak bisa lupa bahwa Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu pun atas nama pemerintah mengkategorikan Kasabes separatisme Papua sebagai teroris. Betul. Tapi dalam perbincangan sehari-hari, pernahkah kita asosiasikan itu sebagai teroris? Tidak pernah. Tapi sudah menjadi rahasia publik bahwa kata radikalisme, kata terorisme itu akhirnya bersentuhan dengan agama. Dan ini yang saya khawatirkan justru akan bisa, mudah-mudahan keliru ya, akan bisa berefek kontraproduktif karena seperti ingin menyentil-nyentil, menggesek-gesek sebuah area yang sangat sensitif di masyarakat kita. Oke. Apakah itu merupakan kenyataan? Barangkali ya, tapi saya pikir para pemangku kepentingan, para pejabat kita harus lebih cermat lagi, lebih bijak lagi dalam mendengungkan narasi yang rawan semacam itu. Oke. Baik. Itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Reza Indragiri, pakar psikolog forensik sudah berbagi perspektif kepada kita pagi hari ini. Salam sehat, Bang Reza. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.